menginstal sistem operasi menggunakan model virtualisasi. Ya, artinya virtualisasi kita bisa menginstal OS di atas OS yang sudah ada. Nah, di sini saya menggunakan OS Windows 10 ya. Di host saya ini sebutnya host OS ya. Nah, kita akan menginstal OS yang lain seperti Windows atau Debian 9 atau OS yang lain menggunakan virtual machine. Nah, di sini kita pakai VirtualBox. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai cara menginstal VirtualBox, dari mana downloadnya sudah kita bahas sebelumnya. Nah, hari ini kita akan coba menginstal Debian 9 menggunakan virtual machine, yaitu VirtualBox. Oke, kita coba bikin baru, new ya. New, kita bikin namanya Debian 9, saya namainnya. Ya, ini bebas namanya. Ya, versinya Debian 64 bit karena komputer saya menggunakan sistem operasi 64 bit. Kita next. Defaultnya sudah ada 1 GB untuk RAM-nya. Di sini RAM saya ada 8 GB. Di sini batasnya kalau masih hijau aman ya. Oke, karena Linux tidak butuh terlalu besar memori, ini rasa sudah lebih dari cukup. Oke, terus kita buat create virtual hard disk now. Create, standarnya 8 GB ya. Kita menggunakan tipe image-nya VDI. Bisa menggunakan VHD atau VMDK. Kita akan gunakan yang VDI. Next, kita bikin dynamically allocated. Next, ya, ini 8 GB atau mau dibesarin lagi bisa. Kita create. Nah, jadi ini Debian 9 kita akan install. Nah, model installnya nanti kita akan menginstal bisa menggunakan CD atau DVD atau menggunakan file ISO ya. File ISO itu ibaratnya DVD dalam bentuk file ya, kita bisa menggunakan file ISO. Adanya di storage atau simpanan. Kalau kita menggunakan di storage ini ya, di sini ada tempat virtual DVD ya, CD atau DVD. Kita pilih. Nah, di sini kalau kita menggunakan CD-ROM, biasa letak nanti di host drive E, karena di sini lokasi CD-ROM nanti adanya di E. Tapi kalau kita mau menggunakan ISO, kita cari lokasi ISO-nya ada di mana. Nah, untuk ISO-nya bisa di-download di comingui.ac.id ya, ini repository Coming UI. Atau kalian search aja download Debian 9. Nah, ini ada. Kalau yang ini 386 artinya dia yang 32 bit. Kita bisa cari yang AMD 64. Coba kita lihat. Ini ada banyak di Coming UI ISO Debian. Dari 9 berapa aja nih ada. Kita bisa pilih. Nah, di sini ada yang AMD 64. Nah, ini kalau menggunakan 64 bit, kita download yang ISO yang sini ISO DVD-nya. Ya. Nah, Debian berapa yang kita mau gunakan? Cari yang terbaru. Ya. Kebetulan saya sudah download Debian-nya. Ternyata belum. Kalau kita download lagi akan lama. Kita coba cari yang sudah di-download. Kita cek dulu.
Mudah-mudahan ada yang sudah di-download. Program non-sekolah, cari ISO. Nah, sudah ada saya Debian 96 ya. Kita akan gunakan untuk filenya menggunakan DVD1 ini Debian 96. Kita pakai, coba kita arahkan filenya. Tadi ada di tambahkan ada di ISO Debian 96. Oke. Sudah ada, sudah masuk. Cus. Oke. Kita oke. Oke, kalau sudah dipilih ISO kita, atau kalian bisa download dulu nanti menggunakan Debian berapa. Nah, kalau sudah, kita akan jalankan. Dia akan booting pertama kali, akan terbaca bukan harddisknya, tapi kebaca adalah file ISO-nya yang ada di sini, dibaca di optical drive. Kita start. Oke. Nah, kita menggunakan graphical install atau install biasa. Ini tampilannya GUI, grafik. Kalau ini teks ya, supaya nggak berat kita pakai yang teks. Saya pilih install. Kita enter aja. Ya, ini biarkan defaultnya. Kita enter. Kita enter. Keyboardnya kita enter. Oke, dia scanning. Kita tunggu. Jangan lupa kalau menginstal Linux jangan terkoneksi internet ya, supaya nggak lama dia. Kalau terkoneksi internet dia akan cari-cari updatean semuanya, jadi akan makan waktu. DHCP-nya dia akan cari. Jadi biasakan install Linux jangan terkoneksi internet. Oke. Nah, di VirtualBox ini kita bisa install banyak sistem operasi, tergantung nanti RAM-nya kita kuatnya sampai mana, simpanan kita sampai mana. Jadi kita bisa banyak belajar install sistem operasi itu menggunakan VirtualBox.
Di sini bisa diinstal Windows, bisa diinstal Mac OS, bisa install Debian, distro Linux yang lainnya banyak ya. Nah, ini hostname-nya kita bikin standar Debian saja. Ini bisa kalian rubah-rubah untuk nama hostname-nya, tapi saya gunakan standar Debian. Kita enter. Domain name-nya kita nggak punya domain, kita kosongin. Nanti kita akan belajar mengenai domain name. Kita enter saja. Ya. Ini root password. Ya. Jadi password root itu yang bisa masuk ke sistem seluruhnya. Jadi root ini yang paling utama. Jadi kalau sudah bisa masuk ke root, itu bisa ngapain aja. Sama seperti di handphone. Kalau sudah di root, artinya dia bisa konfigurasi macam-macam sistemnya. Ya, kita masukin passwordnya. Ya. Ulangi lagi. Ya. Terus kita bikin nama untuk usernya. Kita bikin smkmhj. Kita enter lagi. Nah, ini kita bikin password untuk user. Jadi password untuk root dan user itu berbeda. Yang penting jangan sampai lupa. Re-enter lagi password untuk usernya. Oke. Mulai menginstal lagi. Ya, jadinya keuntungan kita menggunakan VirtualBox banyak. Ya, atau virtual mesin yang lain. Artinya kita bisa belajar macam-macam sistem operasi, bisa menghubungkan ke sistem operasi yang lain, baik itu yang masih virtual sifatnya, atau ke laptop lain menyambungkannya ke virtual, ke OS. Ini namanya guest OS ya. Ini juga bisa ke host OS, ke Windows itu sendiri, atau menggunakan jalur Windows-nya untuk keluar ke laptop yang lain itu bisa. Ya, kita konfigurasi clock-nya, waktu, kita enter aja. Nanti kita bisa setting belakangan. Nah, ini partisi. Biasanya saya bikin manual atau kalian bisa gunakan use entire disk. Manual kita akan bikin namanya root dan swap. Swap itu ibaratnya memori virtual. Ya. Jadi kalau sistem sedang bekerja, RAM kita nggak cukup, bisa dialihkan ke swap. Ya, jadi yang wajib itu ada root dan swap. Ya, kalau partisi di Windows kan ada drive-nya drive C, drive D. Nah, ini dia modelnya root. Ada slash home. Kita bikin manual biar kita tahu. Ya. Ini harddisk yang tadi kita buat 8 GB tadi, kita akan bagi dua. Standarnya adalah menggunakan minimal ada root dan swap. Kita enter, pilih tadi, ulangi, dilihat, kita pilih nih yang 86 GB, kita enter, create new, yes. Nah, ini ada free space sekarang. Setelah itu kita ada free space, kita pilih free space-nya, kita enter, create new partition. Berapa yang kita ambil? Nah, ini pertama kita mau buat apa dulu? Kalau untuk swap, patokannya adalah 2 kali RAM yang kita akan beri. Kebetulan RAM kita adalah 1 GB, berarti kalau 2 kali RAM, berarti kita buat 2 GB untuk swap. Nah, kita hapus, bikin 2 GB, ya. Continue, kita enter. Ya, bisa primary, bisa logical ya. Saya bikin primary, taruh begini.
Nah, ini dirubah. Ini namanya nih, slash ini namanya root. Tapi kita mau bikin swap dulu. Kita enter, use as-nya. Jadi formatnya jangan extend 4, tapi kita ganti. Sini banyak formatnya. Dari SF4, 16, 432, kita pakai swap area. Untuk virtual memory yang tadi. Kita pilih swap area, besarnya tadi 2 GB. Don't setting up the partition. Oke, sudah ada sekarang 2 GB untuk swap. Nah, sisanya ini kita pakai untuk root. Ya, kita pilih yang free space ini, create new partition, seluruhnya 6,6, sisanya kita gunakan untuk root. Ya. Nah, ini namanya root. Jadi kita menggunakan format extend 4, ya. Ini nggak usah dirubah, tadi sudah extend 4. Main pointnya root, ya. Jadi ada boot, home, tmp, user, masing-masing gunanya ada. Nah, kita mau buat seluruhnya di root, ya. Sudah, kita don't set up the partition. Ntar, nah, sudah ada sekarang root dan swap. Kita finish partition, enter, write the change to this, yes. Setelah partisinya sudah terbentuk, dia akan menginstal base systemnya semuanya. Sambil menunggu, bisa kalian sambil ngopi, sambil ngemil, ya. Ini kecepatan tergantung RAM yang diberikan kalian dan tergantung memori komputer kalian, host kalian. Ya. Jadi kita ingat di sini namanya guest, yang OS terinstall dalam VirtualBox namanya guest OS. Sedangkan tempat di mana VirtualBox diinstal namanya host OS, ya. Ini host OS Windows kalian. Nah, ini sudah kita install namanya guest OS, ya. Jadi diingat. Nah, nanti banyak konfigurasi lagi. Jadi nanti kita belajar dasar tentang Linux, ya. Jadi karena kita mengadministrasi server jaringan, server jaringannya kita menggunakan Linux. Kebetulan di sini ada Debian 9, kita gunakan Debian 9, atau bisa di Windows 2012, ya. Karena yang free adalah Linux, kita akan belajar di Linux. Tapi kalian bisa juga pelajari untuk Windows servernya. Instalasinya untuk Windows lebih mudah daripada Linux karena semua tampilannya sudah GUI, ya, sudah grafikal. Jadi kalian bisa coba dua-duanya. Dengan VirtualBox ini memungkinkan kalian bisa install banyak, ya. Kalau dulu belum ada virtual machine, kita menginstal bisa namanya dual OS. Artinya dalam satu komputer kita bisa menggunakan beberapa OS, ya. Nah, itu sistemnya adalah bergantian, tidak bisa dipakai berbarengan. Sedangkan kalau VirtualBox ini OS-nya bisa berjalan semua, bisa berjalan berbarengan. Sedangkan kalau dual OS itu berarti kalau kita lagi menggunakan Windows, berarti ya Windows yang sedang aktif. Kalau kita mau menggunakan Linux, berarti Windows-nya tidak aktif, Linux-nya yang. Jadi saat pertama kali booting, dia akan membaca OS yang kita pilih. Nah, di VirtualBox semuanya bisa berjalan secara bersamaan. Ini tentunya memakan resource memori yang lebih banyak memang, karena OS-nya ini berjalan secara bersamaan. Oke, sudah 83%.
langkahnya nggak banyak, jadi kalian bisa mengulang-ulang. Oke. Oke, lumayan lama ini. Harusnya RAM-nya bisa ditaikkan tadi. Configure package manager. Kita nggak usah, nanti tergantung kebutuhan kita bisa install DVD yang lainnya. Atau kalian bisa masukkan tadi DVD Debian yang kedua, ketiganya bisa kamu. Ini kan hanya DVD satu. Mau sekalian bisa, atau nanti belakangan bisa, sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kita pilih no dulu, scan another CD or DVD, kita pilih no, enter. Terus network mirror no. Oke, kita tunggu lagi. Kalau mau tampilannya nanti seperti Windows, bisa pilih yang untuk desktopnya, jadi tampilan seperti ini. Ini kan ada desktopnya. Linux pun sama, Debian sama. Tapi biasanya kalau untuk server kita pasti gunakan yang text mode ya. Pertama, lebih ringan resource-nya ya, karena tampilan-tampilan seperti ini nih berat, nanti banyak memakan memori. Jadi nanti kita tetap menggunakan text mode. Jadi kita akan membiasakan diri menggunakan mode teks. Jadi perintah-perintahnya nanti kita belajar menghafal. Oke. Mungkin harusnya kalau buat contoh tadi RAM-nya saya perbesar jadi lebih cepat. Nih, seharusnya juga tidak terlalu lama seperti ini sih. Karena agak lelet juga memori saya. Kita tunggu saja. Atau bisa juga karena saya lupa nih, ISO-nya ini belum saya copy ke laptop saya, makanya dia copy-nya masih menggunakan hard disk, jadi bikin lama. Lupa, harusnya saya copy dulu, jadi dia nggak lama ngaksesnya. Ini masih menggunakan kabel hard disk, hard disk eksternal, jadinya lama. Biasanya tidak terlalu lama. Nah, ini saat mengaksesnya sepertinya agak lama. Harusnya ini saya kopikan untuk buat belajar.
taruh di dokumen, di D saja, mudah-mudahan nggak bikin berat. Oke, ini juga udah. Untuk popularity contest, surveinya kita pilih no aja, enter. Nah, ini pilihannya. Paket apa aja yang kita mau install, web server, print server, atau SSH server. Kita gunakan standar. Nanti kita buat belajar, kita biar tahu cara install nanti paket-paket ini. Ya. Jadi cara menghapus atau menambahkannya dengan spasi, dia akan berbintang. Ya. Kalau kita hapus, kita pakai spasi lagi, dia akan kehapus. Ya, kita hanya pilih yang standar. Kalau sudah hanya tinggal yang standar, kita enter. Ya, ini langkah terakhir biasanya. Kalau tadi yang desktop kamu install, kalian install, maka dia akan lebih lama lagi. Nah, ini paketnya hanya 135, terus dia akan install. Jadi akan lebih cepat, ya. Sudah mulai menginstal, yang di copy juga sudah selesai. Kita tunggu.
Sepertinya sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Install group loader paling terakhir. Nah, ini untuk booting awal ya, kita pilih yes ya, kita pilih aja yang di SDA yang paling bawah. Bentar. Sudah terakhir adalah group loader, selesai. Install di group loadernya. Oke. Finish the installation. Continue, enter. Oke, sudah berjalan. Nah, ini tadi yang group loader tuh buat pilihannya ya. Ya, bisa dua pilihan tadi, kita pakai yang standar yang atasnya ya. Bisa pada live CD, ada pilihan live CD juga. Nah, ini tampilan awal untuk login. Tadi hostname kita bikin Debian, kita login sesuai dengan password yang kita bikin. Debian login misalnya kita pakai root tadi, root, enter, password. Nah, di Linux password itu pasal kita mengetikkan itu tidak terlihat ya. Seperti ini saya sudah mengetikkan, dia tidak terlihat. Kita langsung pilih aja enter, dia akan masuk. Nah, ini tampilan untuk Debian. Atau tadi kita bikin user namanya smkmhj. Passwordnya, maka ini tampilannya. Beda. Kalau root tadi tandanya adalah hashtag, tanda pagar. Sedangkan kalau kita pakai user biasa, dia tandanya adalah $. Ya, ini tidak punya akses ke dalam sistem-sistem yang penting ya, yang tidak boleh dirubah-rubah. Ya. Kalau kita mau masuk ke root harus pilih SU, super user. SU, enter, masukin password rootnya. Maka dia akan masuk ke dalam root seperti ini. Tandanya sudah jadi hashtag. Oke, sekian tutorial untuk menginstal Debian 9 menggunakan VirtualBox. Selamat mencoba ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.